lagi sama gua di Steelback Podcast. Baik lagi sama gua di Steelback Podcast. Podcast buat lo yang masih waras di tengah hiruk pikuk dunia kerja yang kadang absurd. Gua Zaini masih jadi host lu sampai hari ini, alhamdulillah. Gua mau mulai dengan satu kalimat. Orang nyari kerja sampai pingsan. Bukan karena lari pagi, bukan karena maraton 10 kilometer gitu, tapi karena datang ke job fair. Iya, lu nggak salah. Jadi gini, berita terakhir dari Kompas, Direktur Eksekutif Migrant Watch Azmiltan bilang ada kejadian orang pingsan pas datang ke pameran lowongan kerja alias job fair. Banyak banget yang datang. Gak ada tempat duduk, gak ada AC, dan gak semua orang dapat kesempatan ngelamar. Lu bayangin aja, datang ke pameran kerja kayak mau nonton konser, tapi ini bedanya. Pulang lu gak dapet hiburan, malah dapet lemes dan frustasi. Karena gak dapet kerjaan. Dan ini bukan kejadian pertama, Bang. Serius. Banyak job fair di daerah juga kayak gitu. Desek-desekan, ngantri panjang, dan yang dapat kerjaan paling cuma dikit ya. Kita bukan lagi ngomongin lapangan kerja, tapi kita ngomongin darurat lapangan kerja ini. Serius. Kalau orang sampai pingsan demi dapat kerja, itu bukan cuma masalah ekonomi, itu masalah kesehatan sosial. Masalahnya bukan cuma angka, tapi rasa aman yang hilang. Gua ngerti. Pemerintah tuh suka banget pamer data ya. Pengangguran turun sekian persen katanya gitu. Ekonomi tumbuh sekian persen. Tapi di lapangan rakyat sampai teler nyari kerja. Ini bukan soal angka lagi, ini soal rasa aman yang hilang. Coba deh bayangin lu fresh grade udah keluar duit buat kuliah, SPP, bayar kosan, skripsi, setengah mati. Tapi giliran lulus, lu malah ditinggal negara. Ya, buru-buru dapet kerja. Daftar aja gak sempet karena internetnya kalah cepet sama bot. Yang dapet ya yang punya link. Yang gak dapet ya udah silahkan pingsan aja gitu ya. Dan ini bukan sekedar kisah sedih personal. Ini semua sistematik ya. Dan kalau sistematik berarti yang salah juga sistemnya. Program pemerintah itu kayak apa ya, pemadam kebakaran. Azmiltan bilang banyak program pemerintah tuh cuma solusi jangka pendek kayak pemadam kebakaran katanya. Kebakaran pademin, besok kebakaran lagi pademin lagi gitu. Tapi gak pernah bikin sistem yang tahan api gitu ya. Kita disodorin apa ya, makan gratis, rumah subsidi, koperasi pelatihan, tapi gak nyentuh akar masalahnya. Apa tuh? Gak ada lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan. Lu kasih makan gratis ke orang nganggur, oke, dia kenyang hari itu, tapi besoknya masih nganggur. Lu bikin rumah murah, bagus, tapi gimana dia mau nyicil kalau penghasilannya nggak ada. Teman-teman gua ini yang nganggur nih bukan butuh dikasih umpan, mereka tuh butuh pancingan, danau, dan diajarin cara mancingnya. Jangan asal lemparin ikan terus selfie bilang tuh udah gua bantu. Jadi apa sih yang harus dilakuin? Solusi sebenarnya bukan rocket science ya. Negara tuh kudu buka lapangan kerja yang beneran sustain gitu. Bukan kerja kontrak 3 bulan diisi anak magang, tapi kerja yang punya prospek. Dan untuk Bapak Presiden yang terhormat, kalau emang mau dapat legitimasi dari rakyat, kepercayaan dari rakyat, ya buang dulu deh egonya. Gak usah sibuk pikirin citra dulu nih.
Prioritasin dulu nih rakyat yang butuh, kerjaan yang layak, bukan sekedar program yang bagus buat kampanye. Kalau lu punya kekuasaan tapi nggak dipakai buat nolong orang banyak, itu bukan kekuasaan, itu privilege yang disia-siain. Tapi ya, Bang, ini bukan cuma soal presiden kita, negara kita, sistem kita. Kita juga kadang jadi bagian dari masalah itu gitu. Misalkan lu HR, jangan bikin rekrutmen kayak kuis lah, kayak siapa cepat dia dapat. Untuk lu para pengusaha nih ya, gaji orang secukupnya, jangan cuma modal janji ya. Kita semua bisa bikin ekosistem kerja yang sehat. Mulai dari diri sendiri aja dulu. Mulai dari tempat kerja sendiri aja dulu. Karena ujung-ujungnya kerja tuh bukan cuma soal duit, tapi juga tentang harga diri dan harapan. Hah, gitu dulu deh episode kali ini. Tumben banget gua ngebahas soal sistematik pemerintah. Gue gak nawarin solusi sempurna, tapi semoga bisa bikin lu mikir lebih dalam. Kalau lu pernah ngerasain pahitnya nyari kerja atau lu pengambil kebijakan, yuk mulai dengerin. Jangan tunggu sampai semua orang pingsan. Ya, gue Zaini pamit, tetap waras, tetap beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG gue ZNIJMP ya.